Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua, para peserta webinar malam ini, juga kepada para panelis, narasumber, moderator, dan di sini bersama kita juga ada Presiden Harvard Club of Indonesia, Ibu Meli Darsa. Pertama-tama, marilah ya kita bersyukur ya hari ini, hari yang penting untuk kita semua, 75 tahun Indonesia merdeka. Harus kita sadari bahwa kemerdekaan adalah warisan yang paling mulia dan berharga dari para pendiri bangsa ini dan kewajiban kita untuk mengisinya. Dan ini saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang on time ya, dan kita berusaha untuk on time supaya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Harvard Aspire ini merupakan program dari Harvard Club of Indonesia, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya pada tahun 2019, dan salah satu tujuannya untuk setidaknya memberikan informasi kepada publik Indonesia yang berminat untuk mendaftar ke program di Harvard. Ya, ada banyak school, khusus untuk malam ini kita mulai dari medical school dengan School of Public Health. Selain itu ya harapannya nanti yang mendaftar bertambah dan berikutnya yang diterima bertambah dan akhirnya lulus juga bertambah. Untuk mempersingkat waktu, akan kita mulai dengan launching program ya, karena ini nanti kan bukan hanya sekali, dan khusus malam ini dimulai dengan launching. Launching akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Harvard Club of Indonesia, Ibu Meli Darsa, alumni dari program LLM Harvard Law School tahun 1994. Saya persilahkan kepada Mbak Meli. Terima kasih kepada Mbak Naim atas introduction-nya. Selamat malam kepada semuanya yang sudah menempatkan waktu malam ini di hari kemerdekaan kita yang 75 dalam program Harvard Aspire. Program ini memang merupakan program yang kita canangkan di kepengurusan ini, mengingat bahwa begitu banyak orang yang sebenarnya bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang tertinggi dan tentunya di universitas terbaik, yang salah satunya tentunya adalah Harvard. Dalam hal ini adalah kami ingin memudahkan proses sharing dan juga proses sehingga para teman-teman yang memang punya interest untuk mendaftar ke Harvard mendapatkan informasi yang langsung, terkini, dan juga bisa menjadikan bekal untuk persiapan diri. Sebagaimana kita ketahui, Harvard University merupakan salah satu universitas tertua di Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita bicara tentang alumnus dari Harvard sendiri, itu memang mungkin kita bisa melihat sejarahnya sejak beberapa puluh tahun lalu, even in the 50s, mungkin Mbak Naim lebih tahu sejarahnya. Nah, namun demikian, kita melihat bahwa mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbesar, maka alumni atau pihak yang memang menjadi lulusan daripada Harvard University secara relatif masih sangat sedikit. Misalnya, kalau kita melihat dari setiap tahun ya ada 13.000 mahasiswa di Harvard University, maka setiap tahunnya mungkin hanya 20-30 orang yang dapat diterima di Harvard University. Nah, salah satunya adalah mungkin adanya juga keengganan atau ketakutan daripada teman-teman untuk daftar ke Harvard. Kita memang tidak kita harus jujur bahwa diperlukan credential, nilai, dan juga visi yang sangat membangun bangsa yang menjadi menarik bagi pihak Harvard University untuk melihat kita. What I mean to say is that it is not easy to get into Harvard. Namun demikian, bukan sesuatu hal yang benar-benar tidak dapat dicapai. Apalagi dengan melihat bahwa sekarang semakin banyak orang-orang Indonesia yang memang mempunyai kefasihan dalam bahasa Inggris, maka setidak-tidaknya masalah bahasa yang dulu mungkin merupakan suatu hal yang masih menjadi hambatan, mungkin itu adalah berkurang. Selain itu juga mungkin sekarang juga orang Indonesia, khususnya generasi muda, kalau saya lihat, milenial ini jauh lebih tidak malu-malu seperti umumnya budaya Indonesia. Jadi dengan Harvard Aspire ini, kita memang memulainya tadi sebagai Mbak Naim mengatakan, kita mulai dengan Harvard Medical School dan Harvard School of Public Health. Mengingat di era pandemi ini memang masalah kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan publik dan juga masalah ilmu medical sendiri itu menjadi suatu kunci. Dan kita memang perlu untuk membangun tenaga medis dan juga orang-orang di ahli medis yang lebih banyak. Demikian juga adalah kita melihat bahwa ternyata medical dan medical disiplin itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan juga strategis bagi suatu negara.
Malam ini juga saya sangat senang bahwa ada teman-teman yang menjadi moderator dan juga speaker adalah orang-orang yang sangat-sangat inspiratif ya. Tadi tentunya adalah mungkin saya membacakanlah Sidratul Naim sebagai moderator atau host adalah research fellow dari Harvard Medical School 2015 dan juga Master of Public MPA daripada Harvard Kennedy School 2016. Sedangkan kalau yang akan menjadi moderator malam ini adalah Monica Nirmala, Master of Public Health, Harvard School of Public Health 2020, dan juga Nanda Prasetya, Master of Medical Science, Harvard Medical School 2019. Dan sebagai speakersnya adalah Ika Nandia Kadariswa Tiningsih, Master of Medical Sciences in Immunology of Harvard Medical School 2016, dan sekarang di Universitas Erlangga dan Chiba University. Nadira Nurainin Afifah, saya rasa sangat populer sekali akhir-akhir ini banyak sekali menjadi fans ya dari banyak fansnya ya. Master of Public Health dari Harvard School of Public Health 2020 dan juga Dian Kusuma, Doctor of Science in Global Health and Population of Harvard School of Public Health 2015, kini di Imperial College London. Saya sangat senang sekali dengan panelis yang sangat bermutu ini dan semoga ini akan sangat berguna bagi semuanya yang mengikuti dan juga berharap bahwa nanti bisa cerita ke teman-teman bahwa memang kami mengadakan program Harvard Aspire kalau kali ini di bidang medical science dan public health, tapi nantinya ada juga program-program lain. Jadi tanpa perpanjang lagi saya mungkin kembalikan kepada moderator dan selamat menikmati acara malam ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih nih kepada Mbak Meli yang sudah membuka program ini ya. Kami di Harvard Club of Indonesia merasa sangat beruntung di bawah kepemimpinan Mbak Meli dan Dr. Nurul ya, Dr. Nurul Nadia sebagai Wakil Presiden. Saya sendiri aja heran ya, banyak organisasi selama COVID itu mengurangi aktivitas pakai alasan karena COVID. HCI ini saya perhatikan malah kegiatannya lebih banyak ya, baik yang kegiatan sosial langsung ke publik dengan yang webinar-webinar malah jadi ngegas semua ya. Dan di sini kebetulan saya di Kennedy School itu belajar teori dan praktek leadership ya. Dan itu saya jadi teringat karena kan fungsi leadership itu ada 4 ya. Direction, order, protection, aspiration. Dan saya kira itu yang di masa seperti ini itu terlihat sekali ya mana pemimpin yang mempraktekkan 4 itu dan yang justru mengajak orang-orang yang dipimpin untuk mengurangi kegiatan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk support para pemimpin ya, para pimpinan Harvard Club of Indonesia sehingga malam ini kita bisa melakukan program yang pertama. Nah, malam ini saya ingin berbagi satu foto ya, satu foto lama. Bentar ini saya share screen dulu. Dan ini sambil menunggu ininya tershare. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Meli ya. Jadi di Harvard itu 1 tahun komunitas internasionalnya sekitar 13.000 dan Indonesia jumlahnya 20 sampai 30. Sudah bagus ada ya, tapi kita masih perlu. Khususnya di medical school dengan public health itu kalau dijumlah ya tiap tahun tidak perlu 2 tangan ya, 1 tangan pun cukup. Jadi biasanya 5, 6. Cuma ada 2 tahun aja yang bisa 7 dan 8. Nah ini itu foto dari Dr. Kuari Sachadibrata ya, yang tadi disebutkan juga oleh Mbak Meli. Beliau ini tercatat setidaknya berdasarkan catatan yang berhasil saya kumpulkan, orang pertama Indonesia yang ke sana ya. Dan ini mungkin ada beberapa cucu beliau yang malam ini bergabung. Saya juga tahu ini ada teman-teman dari Aceh sampai Papua ada semua ya. Tadi di chat saya baca sebentar ada dari Makassar juga, dari Papua ada yang confirm ke saya datang dan ini malam-malam dibela-belain ya. Jadi bayangkan ya, tahun 1954, ya beliau lulusan dari UI ya, Fakultas Kedokteran UI tahun 48, ke Harvard tahun 54. Spesialisasinya kedokteran anak, khususnya di bidang penyakit nutrisi ya, dan metabolik seperti tercatat di foto. Foto ini saya ambil langsung dari buku tahunan ya, buku tahunan School of Public Health tahun 1955. Beliau nanti di situ akhirnya 2 tahun karena di tahun kedua mendapatkan Eisenhower Fellowship. Mungkin beliau juga orang pertama yang menerima Eisenhower Fellowship ya, di mana Presiden HCI juga salah satunya di kemudian hari. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya telepon putri beliau ya, khusus untuk mendapatkan cerita langsung. Nah, Dr. Darti Sachadibrata itu menceritakan ke saya, bapaknya tidak terlalu banyak
berkisah ya tentang pengalaman di Harvard, tapi ada dua hal. Yang pertama, ternyata waktu itu teman-teman beliau itu sangat kepo ya dengan namanya negara Indonesia itu petanya di mana. Ya intinya itu semua informasi tentang Indonesia itu ternyata menarik minat orang Amerika dan orang-orang yang sudah berada di Harvard pada saat itu. Kemudian juga orang itu penasaran ya, penasaran dalam artian positif. Jadi beliau merasa banyak sekali dibantu. Di situ kesetaraan sangat terlihat. Ya kalau di foto ini kalau kita lihat tinggi badannya tidak setara ya, tapi di kampus semua orang itu setara, mau rambutnya warnanya beda, kulitnya beda, semua adalah para pembelajar, para ilmuwan. Beliau ini putra dari seorang sastrawan Sunda ya, penulis Kamus Sunda Indonesia. Jadi teman-teman kalau kita membayangkan di awal tahun 50-an itu ya belum banyak yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kamus Sunda Indonesia, Jawa Indonesia itu masih sangat diperlukan. Nah, yang kedua itu selain tadi ya memperkenalkan Indonesia, mendapat banyak pertanyaan tentang Indonesia. Yang kedua itu semangat atau spirit untuk menjadi pelopor. Dan ini sampai sekarang diwariskan ya kepada hampir semua alumni. Jadi pulang dari sana beliau mendapat tugas untuk menginisiasi program pediatri atau spesialis anak ya di Universitas Airlangga. Sampai akhir hayatnya beliau berkarir di Airlangga, menjadi rektor tahun 1974, meninggal setahun kemudian. Jadi semangat kepeloporan beliau itu juga menjadi nilai-nilai kemajuan UNAIR sebagai institusi ya, sebagai institusi sehingga selalu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini saya dapat dari teman saya yang alumni dan juga dosen di UNER. Sudah saya persuasi untuk masuk ke Harvard, tapi tetap selalu masih bimbang. Di situ saya jadi merasa bahwa ini kalau mempengaruhi satu orang dan gagal, gawat ini. Lebih baik kita bikin program yang misalnya bisa disaksikan oleh 300 orang, 500 orang. Kalau dari situ misalnya ada setengahnya atau bahkan hanya 10% yang mendaftar, insya Allah ya yang nanti akhirnya keterima itu akan lebih banyak. Dan malam ini menurut saya istimewa ya, selain karena ini kemerdekaan Indonesia, di mana di awal-awal ya tentu saja orang terdidik itu biasanya ya kalau bukan dokter, insinyur, ahli hukum. Nah, malam ini itu ternyata tanpa disengaja ya, para panelis kita itu ada kaitan dengan Dokter Kuari. Yang pertama itu Nadira ya, Dokter Nadira ini interestnya juga di nutrisi ya, nutrisi di anak-anak. Tentu saja kalau di awal kemerdekaan mungkin saat itu masih sangat kekurangan gizi ya. Kemudian kalau kaitannya dengan Dokter Ika, karena sama-sama di UNER ya, dan dengan Mas Deka itu terkait dengan global health ya, khususnya kaitan antara kesehatan dan ekonomi yang sekarang menjadi seperti perdebatan ya, padahal harusnya bukan mana yang lebih penting, melainkan keduanya. Moderator kita juga dari alumni sendiri, ada Dr. Monica dan Dr. Nandai, yang satu dari public health, yang satu dari medical school. Ya kami berharap teman-teman nanti mendapat inspirasi. Mungkin kalaupun mendaftarnya bukan tahun ini tentu masih dibuka ya untuk kuliah tahun depan. Tahun depannya tolong dipertimbangkan karena target kita berikan informasi, semoga yang mendaftar bisa bertambah dan nanti komunitas kita itu bukan lagi 20, 30 dari 13.000, tapi ya setidaknya misalnya 100. Menurut saya itu akan menjadi faktor penting perkembangan dan perbaikan kualitas SDM kita, bukan hanya yang ke Harvard tapi ke sekolah-sekolah lain ya, supaya kita menjadi semakin diverse. Nah, untuk berikutnya supaya tidak berpanjang lebar bisa dilanjutkan oleh teman-teman moderator ya, Dr. Nanda dengan Dr. Monica. Silahkan. Baik Ibu Naim, terima kasih atas pengantar yang luar biasa. Ibu Meli juga terima kasih banyak. Ibu Naim boleh mungkin unshare screen-nya. Bentar ini saya jadi kehilangan screen saya, bentar ya. Oke. Bentar ini agak di sininya freeze di tempat saya. Oh oke. Jadi mungkin beberapa pengumuman buat para peserta. Kalau ada pertanyaan bagi para speakers-nya, pembicaranya, boleh menuliskan di chat box dengan format nama, lalu pertanyaannya ditujukan ke siapa, kemudian pertanyaannya, gitu ya. Jadi kita akan ada sesi Q&A, ada sesi diskusi dulu di sesi panel. Kita akan 45 menit, lalu setelah itu 20 menit kita ada waktu
Q&A bersama dengan para peserta. Jadi silakan tulis di chat box. Oke, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Ini kita tujukan ke Mbak Ika nih, alumni HMS ya, Harvard Medical School. Mbak Ika, jadi mungkin cerita sedikit ketika saya nih ngajak-ngajakin teman gitu ya untuk sekolah lanjut ke Harvard, banyak yang bilang ke saya, wah kalau Harvard nggak sanggup deh, jiper, mimpi aja nggak berani gitu. Moni, kok kamu berani sih daftar ke Harvard? Sejujurnya saya juga dulu merasa gitu sebelum akhirnya coba aja gitu beneran daftar. Nah kalau Mbak Ika sendiri, kenapa nih Mbak Ika berani daftar ke Harvard? Oke, jadi ceritanya bermula ketika saya ingin melanjutkan pendidikan di bidang imunologi di kota Boston. Jadi kata kuncinya di sini ada dua, Mbak Monik. Jadi imunologi dan Boston. Mengapa harus Boston? Karena saat itu saya ingin bisa kembali berkumpul dengan suami yang saat itu sudah terlebih dahulu tinggal di Boston untuk melanjutkan studi. Jadi tujuan saya ingin bisa sekolah lagi, saya ingin bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, saya ingin bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di bidang imunologi, dan tetap bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga kecil yang saat itu baru saja saya bina. Jadi dengan suami saya dan anak yang saat itu masih saya kandung. Oh, berapa lama jadi, itu, Mbak? Kenapa, Mbak? Berapa lama waktu itu studinya? Studi saya hampir 2 tahun. Jadi saat saya mendaftar itu saya masih hamil. Wow. Jadi saya bisa mencapai milestone dalam jenjang karir saya, dan saya tetap bisa menikmati kehidupan pribadi saya. Saya bisa menikmati peran saya sebagai seorang istri dan seorang ibu nantinya. Sip, berarti ada target, motivasi, lalu juga menyesuaikan konteks pribadi ya dan keluarga ya, gitu ya, Mbak. Ya betul. Saya tidak ingin mengorbankan salah satunya. Saya ingin dapat, kalau bisa ya dua-duanya. Nah saat itu satu-satunya universitas di Boston dan sekitarnya yang membuka program imunologi untuk jenjang master hanyalah Harvard. Oh, oke. Jadi ya bisa dibayangkan kan, saya hanya punya satu pilihan, Mbak Monik. Saya harus bisa diterima di Harvard untuk program imunologi. Oh, mantap. Jadi itu kunci-kuncinya ya, ada semangat yang luar biasa bahwa saya harus bisa gitu ya. Dan akhirnya malah masuk ke program imunologi yang terbaik di dunia gitu ya Mbak Ika ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mas Nanda gimana? Sudah join? Oke, sorry tadi ada ini ya, ke-mute. Oke, iya. Ya, tadi udah di-share sama Mbak Ika tentang gimana, kenapa sih berani masuk Harvard gitu ya. Kalau aku ingat-ingat dulu, pertama kali aku daftar, itu pernah aku dapat ke-reject tuh sekali, Mbak. Terus habis itu yang keduanya, aku coba lagi, itu nggak unexpected moment sih, ketika aku receiving the news bahwa aku keterima. Itu waktu itu aku lagi ngerujuk pasien dari Rumah Sakit Pondok Indah ke Rumah Sakit Harapan Kita. Pasiennya gawat, jadi kayak bener-bener yang kayak CPR, segala macam, sampai yang kayak bawa ini sibuk. Terus habis itu benar-benar udah selesai over ke rumah sakitnya, aku kayak lihat HP, terus tiba-tiba nangis dong, kayak gemeteran. Tapi waktu itu nggak boleh ngomong dong ke sekitarnya, kan kita masih ada kontrak kerja gitu kan. Jadi harus kayak strategin, aduh gimana yang ngomongnya ya. Jadi seneng tapi disimpan sendiri dulu. Nah waktu itu aku kayak gitu. Aku mau penasaran nih, kayak gimana pengalaman yang lain gitu, terutama Mas Deka. Gimana nih Mas pengalamannya waktu dapetin berita bahwa Mas keterima? Ya, terima kasih Mbak Meli, Mbak Naim, host, Mbak Monika sama Mas Nanda. Kalau saya
saya masih punya mental image ya, ketika waktu itu handphone berdering dan profesor saya nelfon, bukan profesor saya waktu itu belum jadi profesor saya, profesor dari Harvard nelfon dan ngasih tahu gitu bahwa diterima kan, waktu itu dikuat-kuatin waktu nelfon, terus saya yang jawab biasa, cuma begitu ditutup udah langsung berurai mata juga, dan langsung sujud syukur ya, ngasih tahu orang tua, ngasih tahu keluarga gitu, karena ini tuh sudah dream saya sejak lama ya, antara to be honest sih antara masuk Berkeley atau masuk Harvard gitu, targetnya dulu, dan diterimanya alhamdulillah di Harvard ini. Jadi dulu saya nggak tahu kalau ada yang lebih hardcore ya in terms of ingin masuk kedua kampus itu di Indonesia. Of course itu subjektif kan ya. Jadi selama perjalanan saya dari kuliah S1 itu saya sudah sering pakai baju Harvard yang saya jahit sendiri, minta penjahit terus jahit baju Harvard gitu atau baju Berkeley gitu. Foto-foto Harvard atau Berkeley itu berseliweran mau di kamar, mau di waktu itu mau di komputer, mau di mana gitu kan, dan over the years maintain dreams untuk bukan cuma masuknya doang, tapi gimana masuk itu insya Allah membuka jalan untuk bisa berkontribusi jauh lebih besar, bisa contoh profesor ini, profesor itu, contoh orang ini, orang itu yang alumni dari kampus-kampus besar di dunia, orang Indonesia, kampus besar di dunia, termasuk Harvard juga, dan itu di-maintain terus, dan over the years, dan setelah berapa tahun, itu keterima gitu, jadi luar biasa ininya, perasaannya, rasa syukurnya, karena tadi yang kayak Bu Meli bilang juga ini ini mimpi dari banyak orang ya, dan termasuk saya juga. Iya, aku juga ingat tuh waktu dulu aku masang wallpaper Harvard Medical School, sampai-sampai yang kayak punya screensaver-nya Harvard Medical School sekitar 10 foto di slide-in gitu. Terus gak keterima Mas yang pertama Mas tahun 2016. Wow kan, jadi rasanya ambruk semuanya. Tapi kayak waktu itu aku ngeliatin kayak feedback-nya tuh, kenapa sih di reject waktu itu? Katanya you have a wonderful idea, tapi papernya mana gitu kan? Terus dalam setahun aku berusaha kayak nerbitin paper dan lain-lain gitu. Ada lagi nggak Mas yang mau di-share kira-kira? Ya paling waktu itu sih karena saya apply-nya ke PhD program, dan kita perlu tahu kalau mau ada potensial aplikan juga perlu tahu apa bedanya apply PhD ke Eropa, apa bedanya ke Amerika, dan juga apa bedanya ke kampus-kampus kayak Harvard gitu ya. Beberapa perbedaan itu misalnya kalau yang saya tahu tuh misalnya untuk bahasa Inggris saja, itu kalau di program ekonomi misalnya, PhD ekonomi atau engineering, kalau untuk GRE itu mereka cuma butuh matematik. Matematiknya dimentokin, oke, you're good to go lah intinya. Tapi kalau program, dan sebaliknya, program kayak literatur, mungkin hukum juga Bu Meli di sini, itu verbalnya yang dimentokin gitu. Jadi habis-habisan. Nah, public health dan medical school ini kayaknya somewhere in between, karena di satu sisi kita harus tahu math, di satu sisi kita harus banyak omong gitu. Baca paper dan sebagainya. Jadi fortunately or unfortunately kita diharapin dua-duanya jadi bagus gitu. Dan untuk matematiknya di struggle. Jadi beberapa feedback yang dibilang waktu itu adalah salah satunya bahasa Inggrisnya. Ketika jadi saya belum apply waktu itu, saya lebih kayak konsul ke profesor di sana. Do you think my profile now is competitive to apply? Something like that. Terus dia bilang okay, good gitu. Tapi dan selalu ada tapi biasanya kalau good. Terus tapi dia bilang itu ya bahasa Inggris perlu ditingkatin, khususnya spesifik yang mana gitu. Jadi biar lebih kompetitif sama aplikan yang lain.
Nah, jadi pesannya buat yang mau coba apply itu, kalau kenali syarat-syaratnya, termasuk GRE, kalau di business school kan lain syaratnya GMAT. Nah, terus bagian-bagian itu kira-kira kita harus kuat apa enggak, yang mana yang kuat, yang mana yang enggak, gitu-gitu. Nah, untuk public health dan medical school, at least untuk public health pengalaman saya itu both matematik sama verbal kita harus bagus semua gitu. Sip, thank you Mas Deka. Tentu nampaknya butuh persiapan yang panjang ya. Jadi kita harus tahu di mana kita harus meningkatkan diri dan seterusnya untuk bisa daftar ke Harvard. Saya ingat dulu juga persiapan saya untuk masuk S2 itu cukup panjang. Kalau saya hitung-hitung mungkin kurang lebih 20 bulan sampai beneran akhirnya berangkat ke Amerika gitu. Nah, pertanyaan berikutnya buat Kak Nadira nih. Boleh nggak cerita flashback dikit gitu ya, mungkin dari proses memantapkan niat, nyari informasi, lalu dapetin beasiswa, GRE, TOEFL, segala macam, sampai akhirnya berangkat ke Amerika. Boleh cerita nggak perjuangannya? Iya, makasih Kak Monica, makasih Bu Meli dan Mbak Naim yang sudah mengadakan acara ini, dan tentunya para narasumber. Tadi kalau dari cerita Mas Deka, sebenarnya aku juga sama banget setuju bahwa sebenarnya tuh banyak banget hal yang harus kita persiapkan. Aku sama kayak Kak Monica, lama banget untuk menyiapkannya, tapi nggak selama Kak Monica sih, kurang lebih 12 bulan lah untuk menyiapkan segala aplikasi. Ini selalu aku ulang-ulang kalau lagi menyampaikan ke teman-teman yang mungkin tertarik untuk daftar ke Harvard, bahwa untuk nyiapin dokumennya sebenarnya itu waktunya nggak butuh lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan bisa selesai semua dokumen. As in ngumpulin GRE, TOEFL, terus untuk ngumpulin transkrip, bikin esai, dan lain-lain. Cuma yang susah itu memang untuk menyiapkan story di belakangnya. Kayak apa aja sih yang mau kita ceritakan di personal statement misalnya. Apa aja yang bisa kita ceritakan tentang diri kita di dalam 500 kata itu, yang akhirnya bikin kita stand out nih dibanding applicants yang lain, yang jumlahnya pasti banyak banget dan bukan cuma orang Indonesia pastinya. Terus juga untuk CV pun begitu, karena CV lagi-lagi kan cuma selembar ya, bahkan kalau untuk yang ditargetkan untuk ke US biasanya hanya 1 lembar, berisi apa aja pengalaman dan achievement, tapi lagi-lagi itu kan nggak bisa dikumpulin dalam waktu yang singkat gitu. Kayak Kananda tadi ngumpulin paper sampai harus setahun ngejar, itu pun udah buru-buru banget. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman udah bisa ngumpulin dari misalnya pas lagi kuliah, atau pas lagi kerja, iseng-iseng sambil bikin paper, atau ngumpulin experience yang lain yang nantinya akan jadi modal. Kalau aku pribadi tadi juga setuju banget sama Mas Deka yang soal GRE, karena menurutku memang kita nih somewhere in between. Pasti Kak Monica juga merasakan di public health bahwa kayaknya memang kita belajar statistik juga banget, epidemiologi, tapi nyatanya juga banyak hal yang menuntut kita untuk ngomong, untuk misalnya untuk ngomong soal policy, atau writing juga dalam bahasa Inggris, dan itu akhirnya membuat kayaknya GRE-nya butuh dua-duanya gitu. Aku pribadi waktu itu GRE jadi momok banget juga, Kamon, karena aku nyiapinnya setahun. Jadi aku sebenarnya apply Harvard tuh udah di tahun 2016, sama kayak Kananda aku nggak keterima awalnya. Terus 2 tahun kemudian baru aku apply lagi di tahun 2018 dan akhirnya keterima. Salah satu yang sangat aku perbaiki itu selain personal statement juga GRE, karena aku ngerasa persiapan yang awal tuh cuma 2 bulan dan terlalu mepet. Terus akhirnya di apply yang kedua, aku belajar lagi GRE beneran setahun tuh, nyiapin dari mulai, kebetulan belajarnya mandiri karena lagi nggak di Jakarta juga, nggak ada kursus GRE. Jadi dari mulai baca buku-buku GRE, latihan soal, termasuk ngafalin flashcard. Mungkin di sini juga udah pada nostalgia lagi, jadi yang ngafalin flashcard. Tulis vocab-nya, terus besoknya diulang lagi, ngafalin lagi gitu, sampai hari H akhirnya beneran GRE, dan mungkin akhirnya jadinya nggak sebagus yang di-expect gitu, jadi banyak banget hal yang bisa mempengaruhi GRE. Terus udah sih, sisanya personal statement tadi menurutku salah satu komponen yang paling penting kalau menurut aku pribadi, karena di situ satu-satunya hal yang kita bisa cerita apa aja tanpa format, dan setiap orang tuh pasti akan unik banget, beda-beda banget, dan itu yang akhirnya jadi challenging, termasuk untuk admission officer-nya juga nggak ada aturan saklek yang mana yang personal statement bagus gitu. Yang penting adalah otentik dari diri kita sendiri. Gitu kira-kira, Kak. Iya. Jadi emang nggak bisa instan ya? Bener banget. Portfolio, GRE, personal statement, itu 3 yang paling butuh persiapan. Nah, kalau aku beda tuh, Kak Mon. Jadi kalau programku itu postdoctoral degree.
Jadi tapi beda sama research ya. Jadi ini harus dokter gigi atau PhD dokter. Nah, jadi syaratnya 3 itu. Kalau tidak baru pakai GRE. Jadi gitu. Jadi apa namanya GRE ini ditiadakan di HMS yang Master Medical Science dan Bioinformatics biasanya kayak gitu. Nah, tapi aku juga ingat waktu itu aku lagi di Kepulauan Selayar kayak Nadira, nggak di Jakarta. Aku kan harus belajar IBT ya. Sementara IBT itu menurut aku semakin kita banyak interaksi sama bahasa Inggris, semakin bagus nilai IBT-nya. Yang waktu itu goal biasanya 100 dari 120 atau setara PBT 600, kalau TOEFL 600 lah gitu. Jadi akhirnya itu saya punya TV itu di daerah, itu kan pulau kecil gitu ya. TV-nya itu TV kabel gitu bagi-bagi se-RT. Jadi kabel satu beli Indovision kayak atau apa gitu ya di kabel nonton tuh kayak Discovery Channel. Nah, karena biar aku belajar bahasa Inggris, aku tutup subtitlenya pakai karton gitu, ditempelin di ininya. Jadi biar nggak baca subtitlenya. Gitu waktu itu. Iya. Niat banget ya. Iya. Terus juga apa namanya? Aku inget tuh 2015 aku dapat LPDP duluan. Terus habis itu gara-gara dapat rejection ini aku harus delay defer kayak gini. Dan aku tahu Nadira juga award di LPDP. Mau cerita dikit nggak Nat tentang kayak fundingnya, persiapannya dan apa aja sih pilihan beasiswa yang ada? Ya, thank you Kananda. Sama aku kayak Kananda juga, aku pakai LPDP. Jadi kalau aku waktu itu juga sama LPDP duluan, dapatnya baru akhirnya dapat LOE dari Harvard. Itu juga salah satu yang paling sering ditanyain, mendingan beasiswa dulu atau S2 dulu sih gitu. Kalau menurut aku pribadi sih kayak sebenarnya apapun yang udah approaching the deadline itu aja yang dikejar dulu gitu. Karena at the end kalau udah dapat LOE, pasti ada cara untuk dapat funding, dan kalau udah dapat funding, berarti kita bisa maksimal banget untuk cari LOE, gitu. Untuk LPDP, itu salah satu opsi untuk bisa ke universitas di Amerika juga, dan basically dimanapun, LPDP itu dikenal sebagai salah satu beasiswa yang paling generous, katanya. Jadi memang untuk tuition fee, itu mau berapapun tuition fee-nya pasti di cover. Kayak di Harvard itu aku sekitar, kita berapa Kak? 65.000 kayaknya ya per tahun. Iya. Cost of attendance-nya 80.000 setahun, Nat. 80.000, ya oke. Kayak 80.000 yang nggak mungkin aku pakai uang sendiri. Terus juga untuk living cost juga di cover kurang lebih 1.900 per bulan. Jadi mereka pengen emang kita ke kampus udah nggak perlu mikirin apa-apa, pokoknya nggak perlu kerja, nggak perlu cari-cari funding tambahan. Tapi itu lagi-lagi salah satu opsi aja. Sebenarnya banyak opsi untuk beasiswa, salah satunya Fulbright, kayak Kak Monica pakai Fulbright itu dari US Embassy. Jadi itu nanti untuk jelasnya seperti apa bisa tanya Kak Monica atau bahkan lihat sendiri di website, itu jelas banget. Tapi memang ada beberapa limitation kayak untuk tuition fee ada batasnya ya Kak. Jadi mungkin nanti Kak Monica bisa jelasin lebih lanjut. Jadi memang akhirnya mesti cari multiple funding, kayak dari kampus biasanya juga ada funding tambahan. Kira-kira gitu. Betul tuh Nat. Jadi memang kalau Fulbright beda dikit, bukan beda dikit, beda banyak sebenarnya dengan LPDP ya. Kalau LPDP memang dibayarin at cost gitu enaknya ya. Kalau Fulbright memang waktu saya memilih itu karena ini tujuan kampusnya Amerika dan saya pikir networknya global gitu. Jadi saya pikir Fulbright is a good option gitu, dan ya abis itu menghadapi realita gitu ya bahwa ada limitnya $35.000 per tahun gitu yang dibayarin oleh si Fulbright ini, sehingga memang saya betul harus mencari multiple funding. Saya dapat 50% tuition fee, semacam discount lah atau support gitu dari Harvard-nya itu sendiri. Dan ada satu lagi dari namanya International Peace Scholarship. Jadi itu yang memang beasiswa untuk dari perempuan ke perempuan, kurang lebih gitu. Dan syukurnya itu semua cukup gitu. Dan bahkan saya tidak merasa berkekurangan selama saya di Boston sana gitu. Oh iya, saya mau ngingetin nih buat para peserta, nanti akan ada formulir feedback ya yang akan ditulis di chat box. Jadi silahkan nanti boleh diisi juga gitu. Mungkin saya akan lanjut ke Mbak Ika lagi nih Mbak. Mungkin boleh ceritain sedikit pengalaman selama di Boston. Jadi mungkin kalau saya boleh memulai, jadi memang di awal-awal saya di Boston itu saya tidak terbiasa melihat perakiraan cuaca. Karena kebiasaan di Indonesia nggak pernah cek cuaca gitu ya, hari ini suhunya gimana, hujan apa enggak gitu. Karena di Indonesia kalau nggak panas ya panas banget gitu ya, atau hujan gitu. Jadi
waktu awal saya ke Boston, saya beberapa kali saltum gitu ya, salah kostum gitu. Saya perhatikan ke sekeliling kok orang-orang pada pakai sepatu boots gitu ya, ada yang bawa payung gitu. Sedangkan saya nggak siap gitu. Oh, saya baru sadar bahwa ternyata setiap pagi saya harus cek cuaca dan suhu hari itu gitu sebelum berkegiatan keluar. Nah, Mbak Ika boleh ceritain sedikit nggak pengalamannya waktu di Boston dulu? Iya, itu benar banget Mbak Monica. Kalau di negara 4 musim ya terutama, kita harus rutin mengecek keadaan cuaca setiap akan keluar rumah. Karena kalau salah kostum bisa ya wassalam. Kan apalagi kalau jadi di Boston itu salah satu sistem transportasinya kan dengan menggunakan kereta yang disebut T itu. T itu kan saya naik yang Green Line. Jadi yang salah satu yang tertua, mungkin usianya sekitar 100 tahun atau lebih ya. Kalau saljunya tebal, Green Line itu nggak bisa jalan. Iya, jadi kalau saljunya tebal, Green Line tidak bisa jalan ya. Mau gimana? Jadi biasanya kalau salju tebal, ya jangan lupa cek cuaca, terus cek email. Biasanya kelas bisa di-cancel. Ya, benar. Mbak Ika, ada foto-foto nih katanya yang mau di-share ya? Oh iya, tapi ini agak beda, sebentar ya. Nggak apa-apa, Mbak. Sebentar. Sebentar. Oke. Jadi di program saya di Master of Medical Science in Immunology atau MMSc Immunology itu programnya, menurut saya program imunologi yang komprehensif untuk jenjang master. Pada tahun pertama kita mendapatkan full coursework, jadi kita dapat kuliah dari leading scientist di bidang imunologi, orang-orang yang pernah dapat banyak penghargaan bergengsi kayak Lasker Award atau Nobel Prize bahkan. Kemudian di tahun kedua itu full riset. Jadi kita punya kesempatan yang luas untuk memilih bidang riset kita sangat spesifik sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Mulai dari mungkin basic science sampai clinical science, mulai dari penyakit infeksi sampai penyakit autoimun. Kenapa bisa seperti itu? Karena Harvard itu punya jejaring yang sangat luas. Mulai dengan Dana-Farber Cancer Institute, dengan Joslin Diabetic Center, kemudian saya di Reagan Institute of MGH, MIT, and Harvard, kemudian ada dengan Broad Institute of Harvard and MIT, kemudian dengan Brigham and Women's Hospital, dengan Boston Children's Hospital, dan banyak yang lainnya. Jadi salah satu keunggulan program ini itu kita diberikan kesempatan yang luas untuk bisa memilih, dan mungkin akan sangat sulit didapatkan pada program yang serupa di universitas yang lain. Jadi ini adalah ini saya, kemudian di sebelah saya ini namanya Profesor Bruce Walker, beliau adalah Director dari Reagan Institute, kemudian di sebelahnya adalah Profesor Shiv Pillay. Shiv Pillay ini merupakan Program Director dari MMSc Immunology, dan beliau merupakan salah satu author dari textbook imunologi yang sangat terkenal. Kemudian ini adalah kalau di luar perkuliahan ya, kita bisa naik gunung, atau mungkin kalau Halloween bisa pakai kostum sesuai yang kita inginkan. Lalu ini teman-teman satu lab saya dan bersama dengan supervisor saya, dan ini saya bersama dengan teman-teman di program MMSc Immunology. Kami adalah angkatan pertama yang lulus untuk program tersebut. Ini farewell party saat Mas Deka kembali ke Indonesia. Jadi ini dengan komunitas masyarakat Indonesia di Boston. Komunitas masyarakat Indonesia di Boston menurut saya komunitas yang solid ya, dan sangat suportif.
Dan ini adalah para wisdawan-wisdawati saat Harvard Commencement tahun 2016. Di ujung ini ada Mas Adrian, yang juga merupakan alumnus dari program yang serupa dengan Mas Nanda. Ya. Oke. Thank you, Mbak Ika. Kayaknya memang benar banget ya, bahwa di Harvard itu hampir setiap hari ada pembicara yang datang dan very, very high profile gitu ya. Ada peraih Nobel, ada pemimpin World Bank, atau siapapun, itu jadi hal yang cukup biasa gitu. Bahkan kadang-kadang kita, saya banyak tugas, nggak sempet gitu ya ngikut acara itu. Padahal kapan lagi gitu ketemu dengan peraih Nobel. Mungkin... Bener ya, banget. Bener banget Kak Monica. Jadi kayak kalau buka grup, Pak Yusuf Kalla datang gitu kan, kita langsung pergi gitu, ketemu Pak Yusuf Kalla. Jadi bener-bener kayak pengalamannya luar biasa sih. Bukan cuman yang kayak buat kayak orang-orang ternama di Indonesia, tapi juga orang ternama yang top dunia gitu ya. Nah, aku mau ngobrolin nih tentang kayak masa waktu aku di HMS. Waktu aku di HMS itu, di tahun pertama 50% aku nggak di HMS loh Kak. Jadi aku tuh 50% aku di HBS, Harvard Business School, dan Harvard Graduate School of Education. Karena kayak programku itu lebih kayak suasana integratif, jadi ya kita bisa punya elektif yang sampai sebanyak itu gitu, dan kita bisa pilih di school lainnya gitu. Nice. Aku mau nanya nih ke Nadira gimana nih proses belajar di sana? Gimana secara intelektual, emotionally, you grow from there? Thank you, Kananda. Ya, kalau aku boleh cerita, sebenarnya untuk proses aku growing secara intelektual dan emosional itu bukan cuma pas hari pertama aku mulai di Harvard, tapi sebenarnya dari awal aku pas mulai memutuskan untuk daftar ke Harvard. Karena simply untuk aku pengen apply aja, itu secara nggak langsung aku jadi termotivasi banget untuk cari pengalaman, cari story baru, cari achievement baru, dan itu udah sangat membuat aku untuk lebih lebih grow pastinya secara lebih kaya secara experience, tapi juga di samping itu juga melatih emosi banget bahwa ini tuh perjalanannya panjang banget loh untuk masuk ke Harvard, dan itu pun aku belum tentu dapet gitu. Jadi gimana sih aku biar selalu komit untuk bisa akhirnya actually submit dan apply aplikasinya gitu. Nah, kalau di Harvard, harus konsisten. Dan kalau di Harvardnya sendiri pastinya pengalamannya luar biasa ya. Kalau secara intelektual udah pasti kayak yang tadi Kak Monica dan Kananda ceritain, bahwa channel atau network kita ke orang-orang yang luar biasa di dunia itu dimudahkan sekali gitu. Dan kita bisa makan siang bareng mereka, terus cari wawasan sebanyak-banyaknya. Bahkan kayak yang kemarin Kak Monica sempat ke India juga, aku sempat ke Afrika. Untuk channel seperti itu termasuk hal yang biasa dan sangat mungkin untuk kita dapetin kalau kita mau usahain. Kalau secara emosional pastinya juga karena untuk bisa kuliah di sana sebenarnya bukan hanya masalah adaptasi sama lingkungan baru, kuliah di luar negeri, jauh dari orang tua. Aku juga baru nikah waktu itu, jadi jauh dari suami. Tapi juga pengalaman untuk ada di lingkungan yang orang-orangnya itu luar biasa. Aku ada imposter syndrome juga waktu itu, ngerasa kayaknya pantas nggak ya aku di sini, terus orang-orang ini kok hebat banget, terus aku ngapain ya selama ini, kayaknya kok kayak nggak bisa masuk ke lingkungan ini gitu. Dan itu juga jadi salah satu yang berat, sampai akhirnya aku ketemu komunitas Indonesia Boston juga yang kayak Mbak Ika bilang, dan akhirnya mulai dapat support system baru di Boston dan mulai nyaman di sana. Terus juga pengalaman di Amerika itu diverse banget kalau secara ras, terus secara agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Dan itu jadi membuka aku juga, jadi mindset aku bahwa memang di sana itu ternyata kita ya harus open to diversity gitu. Nggak boleh kayak jadi, kita punya keyakinan, tapi nggak boleh itu jadi sesuatu yang kita paksakan ke orang lain, atau akhirnya jadi radikal dan menyinggung orang lain gitu. Di situ aku belajar banyak banget, dan akhirnya justru banyak dapat wawasan baru lagi karena bisa belajar dari orang yang pandangannya jauh berbeda dari aku, kepercayaannya beda, dan jadi tambah wawasan baru. Kayak yang selalu aku bilang sih, kita harus adaptasi tanpa lupa jati diri menurutku. Jadi kalau kita punya prinsip, kayak waktu itu juga aku orientasi kayak di klub, atau misalnya orientasi kan banyak wine dan lain-lain.
ya aku seorang Muslim nggak minum, tapi bukan berarti aku jadi menutup diri, nggak sosialisasi, akhirnya nggak punya teman karena hal itu gitu. Simply ikutin aja ke sana, tapi ya udah kita nggak minum. Jadi menurutku itu salah satu di Harvard itu walaupun singkat, tapi jadi salah satu pengalaman yang mengubah diriku banget, baik secara intelektual juga emosionalnya juga. Setuju banget sih, Nat. Aku juga ngalamin banget gitu dengan istilahnya kalau ini kita bicara akuarium gitu ya, ikannya pindah ke akuarium baru gitu dengan lingkungan yang baru gitu. Buat saya justru pengalaman dengan budaya yang begitu berbeda dengan Indonesia justru jadi ngaca sebetulnya, ngaca tentang budaya kita sendiri, nilai-nilai yang kita anut sendiri selama ini dan seterusnya. Jadi itu jadi suatu kesempatan bertumbuh juga ya secara personal. Mungkin selanjutnya ke Mbak Ika nih. Tadi kita udah cerita, ada singgung sedikit gitu ya tentang ada suka dukanya gitu. Kuliah di Harvard misalnya dari sisi culture shock atau dari sisi ya mungkin ada loneliness juga gitu yang real gitu ketika mungkin apa ya nggak banyak teman atau teman-temannya baru dan nggak begitu memahami dan seterusnya. Boleh cerita nggak Mbak Ika? Mungkin suka duka, surprise dan pain mungkin ya selama studi kalau boleh di-share. Boleh. Jadi surprise yang pertama ini surprise yang luar biasa menurut saya Mbak Monica untuk saya secara pribadi. Jadi kira-kira 10 hari, jadi tepat 10 hari setelah saya menginjakkan kaki di Boston, saat itu kami baru pindah ke apartemen. Saya ingat hari itu hari Minggu pagi. Kami baru selesai telepon ke keluarga di Indonesia. Tiba-tiba putra saya yang saat itu berusia 7 bulan. Jadi saya ke sana itu membawa anak bayi berusia 7 bulan, Mbak Monica. Wow. Jadi saat itu tiba-tiba anak saya yang usia 7 bulan itu mengalami henti jantung. Oh, wow. Jantungnya berhenti. Ya bisa dibayangkan kira-kira bagaimana. Kemudian dia harus menjalani perawatan sekitar 1 bulan di rumah sakit di Boston Children's Hospital. Jadi 1 bulan pertama saya tinggal di rumah sakit. Wow. Kemudian surprise yang kedua, ternyata tidak mudah untuk membagi waktu dan energi antara kehidupan akademik di program imunologi di Harvard dengan kehidupan pribadi saya dengan keluarga. Saat itu suami saya juga sedang melanjutkan studi, jadi dia harus eksperimen setiap hari. Walaupun kami sudah mempertimbangkan dengan matang, kami merencanakan, tapi kenyataan itu lebih rumit memang. Tapi ya kejutan-kejutan tadi itu mungkin kalau menurut saya ya bukan pains ya, tapi lebih seperti suatu tantangan untuk kehidupan. Ya, alhamdulillah. Secara menurut saya ini juga mengejutkan. Jadi orang-orang yang saya temui di Harvard, baik itu faculty members-nya atau administrative staff-nya, dan teman-teman saya di program di imunologi dan orang-orang Indonesia yang hidup di Boston, mereka sangat suportif. Baik secara moral dan material. Jadi mereka sangat membantu saya, keluarga saya untuk melewati tantangan yang tadi ada. Lalu surprise berikutnya, jadi pada summer pertama saya di Boston, ketika saya akan berangkat untuk interview dengan calon supervisor untuk research project saya, tiba-tiba saya merasakan kontraksi, Mbak Monica. Oh, ya. Wow. Jadi saya hamil waktu itu. Jadi saya ini sekolah tahun kedua. Jadi saat itu saya merasakan kontraksi, terus saya mampir ke Beth Israel Deaconess Medical Center.
yang masih di Longwood, jadi dekat dengan kampus HMS. Ternyata hari itu beberapa jam kemudian saya melahirkan anak saya yang kedua. Wah, luar biasa ya, begitu banyak surprise-nya nampaknya selama 2 tahun itu ya. Keren banget nih Mbak Ika, dari kesulitan atau family hardship yang tadi diceritakan, ternyata justru perspektifnya Mbak Ika melihat itu sebagai suatu tantangan yang harus dilewati. Itu ya perspektif yang begitu positif saya pikir. Ya apalagi dengan lingkungan yang supportif juga, menolong mungkin dalam hal manajemen waktu dan manajemen berbagai hal gitu ya, apalagi di negara orang gitu. Oke, thank you loh Mbak Ika udah boleh share sedikit tentang keluarganya. Iya nih, Mbak Ika ngomongin tentang BCH dan BIDMC, aku jadi ingat, aku itu menggunakan asuransi kesehatan benar-benar. Waktu itu kan $5.000 kan setahun ya, kita lumayan mahal, kayak 70 jutaan, dibanding BPJS kita yang 100.000 per bulan, itu kayak luar biasa. Pokoknya aku sampai 2 kali, enggak juga ya, enggak ini juga, tapi aku 2 kali dirawat di rumah sakit, aku sering banget masuk ke dalam, ruangan GP-nya, dokter umumnya, dan aku ngerasain banget bagaimana patient experience di sana yang sebenarnya impact ke kerjaan aku sekarang gitu, yang kayak mengenai digital, UI, UX, jadi patient experience, jadi kayak ada nih kaitannya ternyata kayak, experience aku as a patient yang di sana gitu, dengan minat untuk menggunakan asuransi seoptimal mungkin, malah jadi impactful ke karir sekarang gitu ternyata. Iya. Aku juga ini nih, naik 10 kilo waktu di Boston. Wow. Aku tanya nih sama Mas Deka nih, ada nggak yang di dalam cerita Mas Deka di Harvard gitu yang mau di-share, selain yang tadi kita udah ngomongin? Ya, terima kasih. Saya boleh share screen dikit ya? Boleh. Boleh. Oops. Tentang weight ada juga, cuma nggak usah karena udah diceritain sama. Iya. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma ya dari sisi untuk masuk ke Harvard. Tadi di-share mungkin ini salah satu gambar yang at least pernah sekali atau 2 kali di semua anak Harvard pernah jadi wallpaper komputernya mungkin. Karena megah dan di sini tempat kita wisuda gitu. Untuk terus menjaga semangat, mau nyiapin paper, mau nyiapin bahasa Inggris, nyiapin jari segala macam. It takes months or maybe for some people years kan. Untuk bisa, gambar-gambar seperti ini, baju-baju kaos itu atau wallpaper yang taruh di dinding tadi kata Nanda tadi, itu membantu memaintain dreams alive ya, mengingatkan kita kenapa kita pengen ke sana dan selanjutnya. Tapi itu it's only part of the equation. The other part of the equation is when we actually get there. Karena seperti tadi udah cerita banyak, get in itu is very tough, dan tapi get out itu relatively kadang-kadang even harder. Ini yang saya share adalah tadi webinar ini juga membuat saya sempat lihat-lihat folder-folder lama di komputer, kira-kira dulu ngapain aja pas mahasiswa. Nah, beberapa wallpaper ini juga atau pengingat ini juga yang dulu sering dilihat ya, ketika susah sekali kelas-kelas yang diambil, baik itu terlalu banyak matematiknya kah atau terlalu banyak readingnya kah yang harus didebatin di kelas gitu-gitu kan, atau terlalu banyak paper yang harus ditulis gitu-gitu. Bisa jadi ketika honeymoon period ya, ketika kita datang ke tempat baru kan biasanya beberapa waktu itu ada ada ini, tapi setelah itu ketika udah di face reality baru kita ini banget, ketika masuk kelas harus ngerjain tugas dan sebagainya. Nah, quote ini misalnya, if you can fly then run, if you can run then walk, if you can walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward. Ada lagi yang sering ditanyain, kita nanya ke diri kita biasanya, adalah ini sebenarnya kita udah di limit kita atau belum gitu. Nah, di sana itu yang saya rasain adalah
ini ketika kita udah masuk dan trying to get out ya, itu adalah sering ditanya, dites ke diri kita sendiri, is this your limit gitu. Nah ini salah satu saying yang bilang, if you're going to doubt something, ragu tentang sesuatu, doubt your limits gitu. Ini maksudnya ketika kita bilang kita udah belajar nih 10 jam sehari. Dulu begitu masih di Indonesia kan mungkin biasa-biasa, itu udah luar biasa banget. Tapi kalau di sana bisa lihat anak-anak lain dia belajar berapa belas jam sehari gitu, apa 15 jam atau 2 hari gitu kan, gimana gitu. Nah, yang limit-limit kayak gitu during kita di sana nanti, mudah-mudahan banyak dari peserta di sini yang ada rezeki untuk sekolah ke sana itu di maintain semangat dan selanjutnya dan yang lainnya untuk survive Harvard ya, dan hopefully bisa get out dengan degree-nya dengan baik gitu. Yang terakhir mungkin saya mau share ini, reward yourself for small wins. Ini juga salah satu pelajaran dari saya sekolah dulu kayaknya, karena saking kerasnya ya, ini sih pengalaman saya. Saking kerasnya di sana dari sisi kesulitan kelas, kesulitan harus ini segala macam. Itu tuh kadang small win itu kita perlu kasih reward ke diri kita sendiri ya. Either itu ngasih permen, ngasih coklat, ngasih buah kalau mau lebih sehat lagi. Atau in this case saya jalan-jalan ke DC waktu itu. Setelah ada break dikit, saya jalan-jalan ke DC, saya datang ke Smithsonian ini, museum, karena Smithsonian ini adalah salah satu picture yang saya taruh ketika saya ingin ke Amerika sini gitu kan, salah satunya. Nah, mungkin itu ya. Jadi how to get in, it's tough. Di sana pun relatively for some people even tougher. Dan so you have to manage waktu mau masuk di manage, waktu di sana di manage sampai kemudian get out. Ya. Halo. Udah bisa kok, Nan. Ya. Masuk kok suaranya, Nan. Oke. Iya. Thank you, Mas Deka. Berarti nggak cuma soal masuk Harvard-nya itu sendiri ya, tapi bagaimana memaintain semangat, juga mungkin taking care of ourselves, our own mental health gitu during the study. It's very, very important. Karena Harvard, MIT adalah lingkungan yang begitu ambisius dan betul-betul bisa membuat stres yang luar biasa secara mental. Thank you for sharing, Mas Deka. Mungkin mau nanya nih, sekarang kan udah selesai kuliah di Harvard-nya, sudah mendapatkan gelar Doctor of Science, dan Harvard itu nama yang sangat besar, nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia gitu. Apa sih dampaknya edukasi di Harvard dalam kehidupan Mas Deka? Ya, Harvard Education, ya, Harvard Experience itu benar-benar memberikan ibaratnya itu efek before after yang berbeda gitu, at least buat diri saya sendiri. Sebelum masuk tadi yang seperti Nadira sampaikan, kita udah nyiapin diri aja untuk jadi Harvard material itu, kita udah mencoba bertumbuh gitu, bikin paper kalau kayak Nanda tadi, bikin bahasa Inggris educated. Nah itu pun udah, ini belum masuk nih, baru mau daftar doang. Nah, itu pun udah mulai proses pertumbuhan diri ya. Dan setelah masuk pun di sana dapat kelas-kelas yang tadi dibilang Ika, world class scientist yang ngajarin kita, dia yang peraih Nobel, berarti dia yang menemukan barang itu kan. Terus udah kebanyakan pembicara, speaker sana sini sampai kita sibuk sendiri, akhirnya udah nggak terlalu ini lagi. Nah, jadi di sana pun dididik sama risetnya, klasisnya. Jadi itu mentraining kita jadi benar-benar high quality ya in terms of training sama research. Dan yang lain kalau dari sisi Harvard Experience itu adalah mungkin ketika nanti di kelas-kelas itu banyak, kalau kata Mbak Naim itu yang lain juga dreamers gitu di Harvard itu. The fact that dia bisa masuk Harvard, biasanya di cover letternya itu ada something yang dia bisa bedain dari orang lain gitu, sekecil apapun atau sebesar apapun.
Nah, jadi exchange itu pun itu juga besar ya, baik di sana maupun setelahnya gitu kan. Nah, yang lain mungkin yang tadi disebutkan Monica juga itu alumni network-nya. Di UK sini sih saya baru sekali ngerasain alumni network waktu mau apply salah satu pekerjaan, terus rupanya yang koordinatornya itu alumni Harvard juga gitu. Cuma unfortunately nggak dapat kerjaan itu, tapi regardless of itu belum apa-apa udah dikasih mungkin kasih masukan dikit-dikit, kasih ini gitu. Nah itu pun bisa membantu ya. Nah jadi memang ketiga hal itu kita sendiri bertumbuh secara pribadi, even long before kita bisa masuk. Ketika di sananya pun kita digodoknya sedemikian rupa gitu kan. Dan ketika bisa keluar dan sebagainya, banyak mentalitas yang bahwa I think I can do it gitu, atau I think I can learn about it. Nah itu juga penting ketika kita sudah keluar. Jadi kita punya confidence yang oke, kita mau belajar tentang apa, oke gitu. Kemarin nggak dapat pas kuliah, coba nanti belajar sendiri dan mungkin tanya ke teman yang lain yang lebih jago, dan akhirnya juga at least walaupun nggak expert di sana, we can still do something like that gitu. Iya. If that makes sense. Oke, makasih ya Mas Deka. Ya, Mas Deka, Mbak Ika, Nadira, thank you so much for the the explanation. Jadi kita lagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Harvard Aspire. Ya, ada udah banyak banget pertanyaan. Ini yang di Q&A-nya aja ada 88 pertanyaan. Kita udah pilihin. Kita mungkin mulai dulu ya dengan satu hal yang mungkin berkaitan dengan topik terakhir dari Mas Deka. Pertama adalah bagaimana prospek bekerja setelah studi S2 di luar negeri dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya nanti ketika sudah bekerja. Karena jujur yang saya ketahui hanya bahwa lulusan S2 bekerja di bidang akademis. Nah, ini mungkin aku share sedikit ya. Aku bidangnya medical education, tapi dalam periode aku sekolah, aku jadi kayak pengen switch ke digital. Dan sekarang aku ada digital healthcare, kerjanya di situ. Aku nggak klinis karena menurut aku lebih exciting di bagian digital healthcare gitu. Jadi menurut aku itu jadi gini, dokter itu biasanya kan apply kerja dapat gitu ya. Nah, kalau waktu ini aku apply ke sekitar 40 pekerjaan, decline semua, cuman dapat interview itu 4 dari consulting 2, terus aku waktu itu dapat 1 dari healthcare, 1-nya juga dari healthcare kayak gitu. Jadi benar-benar sekarang itu juga masalah persentase ya. Jadi 5% mungkin kita cuma dapat acceptance dari bahkan interview dari apply pekerjaan kita setelah S2. Kalau dari narasumber lain ada yang mau berbagi nggak tentang gimana ceritanya prospek bekerja setelah S2? Mungkin Nadira? Iya, makasih Kak. Jadi pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya gini, kalau untuk kita udah ngambil mau S1, S2, S3, sebenarnya yang harus dijaga adalah ekspektasinya. Apalagi kalau sudah lulus dari Harvard. Aku ngerasa merasa kayaknya ekspektasi orang ke kita, atau at least kita ngerasanya orang tuh mengekspek kita harus dapat kerjaan yang wah banget setelah dari Harvard, atau kayak semua kantor actually akan nerima gitu. Kalau menurut aku pribadi, lagi-lagi sekolah itu cuma batu loncatannya aja. Mungkin di situ jadi channel kita untuk ngumpulin network atau ngumpulin ilmu yang sebelumnya belum pernah kita dapetin. Kalau misalnya kita mau jembatanin karir, misalnya dari aku dokter tiba-tiba mau jembatanin ke hal lain. Nah, aku merasa kalau setelah aku lulus dari S2 itu, memang beberapa orang yang mengerti value dari Harvard-nya itu sendiri atau value dari degree-nya itu lebih appreciative sih. Jadi banyak beberapa orang yang memang menawarkan pekerjaan karena merasa aku cocok di bidang tersebut. Misalnya kayak di public health atau di bidang yang lebih medical. Di sisi lain sebenarnya nggak ada privilege atau apapun ya kalau udah lulus dari Harvard menurutku. Jadi tetap dari kita sendiri harus tetap komplit di dunia kerja. Cari-cari lagi-lagi kayak seperti biasa, memperkaya CV dan lain-lain. Kalau aku sekarang memang tetap balik lagi ke praktek di satu sisi karena memang aku mau mempertahankan sebagai dokternya untuk spesialis, tapi di sisi lain jadi ada interest baru di dunia pendidikan dan memutuskan untuk
membuat startup. Dan sebenarnya membuat startup itu sendiri, aku dapat skillnya bukan out of nowhere, tapi lagi-lagi dari Harvard gitu. Bukan exactly dari degree aku public health, cuma selama di sekolah pun aku kayak banyak ngambil kelasnya yang memang innovations to global health, kayak tentang startup, tentang funding, investor, dan ternyata berguna walaupun nggak sesuai dengan public health juga. Super inspiring, setuju banget Nadira. Monica, ada pilihan pertanyaan nggak nih? Kalau nggak kita lanjut. Ya, ada. Oke. Ada nih, pertanyaannya dari Rizal Boy, Octavian. Halo kakak-kakak, aku lihat-lihat yang S2 di luar negeri, kebanyakan sudah ada pengalaman kerja, kayak yang benar-benar kerja. Nah, menurut kalian, seberapa besar peluang bagi fresh grad S1 untuk bersaing dalam seleksi S2 Harvard? Dan apa tips-tips biar dapat nilai plus? Kalau saya ya yang jawab, sebetulnya peluangnya cukup kecil kalau menurut saya. Kalau yang benar-benar ya fresh grad gitu dan belum ada pengalaman sama sekali ya, CV-nya belum build portfolio seperti yang tadi Kak Nadira jelaskan. Tapi mungkin ada pembicara lain yang punya pandangan lain, silakan. Mbak Ika boleh? Kalau saya setelah menyelesaikan pendidikan dokter tahun 2010, saya langsung kerja sebagai dokter internship sekitar 1 tahun di Kepulauan Madura. Saya sempat ditempatkan di suatu pulau yang cukup terpencil ya, karena listriknya aja mungkin hanya menyala saat malam, dan itu pun hanya sebagian kecil wilayah. Ya. Tapi di sana saya memiliki seperti insight baru. Motivasi baru. Saya melihat begitu banyak disparitas dalam kesehatan dan pendidikan yang terjadi di negeri kita. Saya itu bekerja masih di wilayah Jawa, belum di luar Jawa. Jadi ya bisa dibayangkan bagaimana di tempat yang lain. Dan salah satu yang menurut saya mungkin seperti tadi sudah disampaikan Mbak Naim dan lain-lain, pasti ada suatu hal yang membuat suatu kandidat itu akhirnya diterima di Harvard. Entah itu motivasinya, atau pengalaman kerjanya, atau visi ke depannya, itu untuk apa? Saya juga tidak tahu apa yang membuat akhirnya saya bisa diterima di Harvard. Saya tidak pernah bekerja di organisasi riset multinasional. Ya, saya punya beberapa paper, tapi bukan yang publish di high impact journal, bukan yang publish di Nature, bukan yang publish di Cell. Tapi ya saya juga tidak tahu kenapa akhirnya mereka memilih saya untuk bisa diterima. Tapi dengan pengalaman kerja yang Mbak Ika bilang tadi, memberi perspektif gitu ya, dan visi gitu. Mungkin. Karena saya ingin suatu saat saya bisa menjadi independent scientist yang di kemudian hari bisa berkontribusi untuk ya menjadikan negara kita itu bukan hanya negara konsumen, dalam hal ini pengguna hasil riset, tapi kita bisa menghasilkan kontribusi yang ya tidak kalah dengan negara yang lain. Dan untuk bisa mencapai ini pasti tidak hanya bisa dengan 1-2 orang. Kita butuh komunitas. Kita butuh banyak orang. Jadi ya harus banyak orang yang mendaftar. Harus banyak orang yang punya persepsi yang lebih luas. Banyak orang yang punya mimpi yang besar. Dan mungkin mimpi kita itu adalah salah satu yang dihargai oleh board mereka ya. Jadi mereka mau menerima. Ya, saya tidak tahu jawaban sebenarnya. Apakah fresh graduate itu bisa punya peluang yang besar untuk diterima? Ataukah orang harus bekerja dulu dengan pengalaman kerja yang cukup panjang, harus bekerja di organisasi multinasional atau di lembaga riset yang punya track record yang baik untuk bisa diterima di sana? Jawabannya ya tidak ada yang tahu mungkin. Ya, Kak Monica, di programku itu ada dari 12 orang,
6 udah spesialis, 3 masih dokter umum, 3 orang 4 dokter umum, 2 orang masih kuliah loh. Tapi kuliahnya di HMS juga untuk dokter. Jadi ada kind of like fresh graduate tapi bisa masuk ke sana, tapi dia benar-benar bikin startup yang kalau aku tadi kan publikasi ya, terus kalau yang teman aku ini bikin startup di Afrika Selatan. Dia kembar, terus dia bikin startup, terus startupnya tentang medical education dan dia mau masuk ke dalam ini. Jadi menurut aku sih portofolio gimana tebelnya gitu, bukannya kayak habis fresh grad apa enggak sih Kak? Iya. Tapi berarti ada pengalaman di sana gitu ya, ada pengalaman kerja dengan bikin startup dan lain sebagainya. Karena saya juga mungkin menambahin bahwa pengalaman kerja seperti yang tadi Mbak Ika bilang itu memperkaya perspektif kita gitu ya. Dan sebetulnya dengan bekerja itu juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di grad school nanti gitu. Jadi justru sayang gitu kalau menurut saya kalau nggak ada pengalaman ini gitu. Iya, bener banget Kak Monica. Menurut aku Kak Monica pasti banyak banget yang mau diomongin di kelas kan. Dan sementara Harvard itu mungkin 70% adalah ngomong, 30% adalah nulis gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya pengalaman, itu benar-benar kelihatan diem gitu di kelas. Dan yang kayak kita, penilaian itu biasanya di ngomong seirit mungkin, tapi sebombastis mungkin kalau bisa gitu kan. Kalau saya boleh nambahin ya? Boleh. Jadi kalau khususnya di School of Public Health itu, di departemen saya misalnya Global Health, itu ada program yang Master of Science, ada program yang Master of Public Health. Dan Master of Science juga ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, biasanya yang Master of Science ini kalau anak-anak yang fresh graduate itu mau langsung ngambil master, dia banyak larinya ke Master of Science yang di sana. Nah, kalau Master of Public Health sendiri, sepengetahuan saya sih dia harus ada, bukan malah fresh graduate nggak bisa atau nggak punya pengalaman nggak bisa, malah dia harus ada postgraduate degree gitu, at least. Either dia itu medical doctor atau dokter gigi kayak Monica, atau malah yang udah punya PhD gitu, atau punya master di tempat lain. Karena yang kayak tadi Nanda bilang, dia akan diharapkan banyak omong nanti di kelas. Tapi untuk menjawab yang pertanyaan tadi, ada program-program yang memang fresh graduate juga bisa dan cukup kompetitif to apply gitu. Ya. Ada lagi banyak banget nih yang nanya, kenapa sih nggak spesialis aja, kenapa milih master gitu. Terutama itu pertanyaan kayaknya nyinggungnya ke Nanda, Mbak Ika, dan Nadira gitu. Kalau saya sih ya, kalau saya udah ngeliat kan kayak apa disrupsi itu udah datang gitu. Ibaratnya ada tsunami, kita kalau nggak naik ke gunung ya pergi ke laut gitu, ke tengah laut. Nah, digital ini udah tsunami gitu. Dan menurut saya maunya ke arah digital. Gimana nih kalau Nadira? Kenapa nggak spesialis anak? Apa ada rencana juga spesialis nih di samping public health? Ya, I think kalau dulu dari setiap aku bilang ke dosen aku yang emang beneran dokter spesialis, kalau aku mau apply ke Harvard Public Health, itu selalu jadi pro cons gitu. Selalu kenapa ngambil public health, emang nggak mau spesialis, dan begitu pun sebaliknya. Menurutku sih yang penting adalah sebenarnya tuh nggak harus milih di antara 2 bidang ini loh. Kayak nggak harus kayak kalau aku jadi public health berarti aku nggak bisa spesialis, begitupun sebaliknya. Aku itu jadi memang kenapa aku tertarik di public health, memang aku tertarik banget belajar sesuatu yang di luar interaksi aku sama individu gitu. Kayak aku tuh banyak ketemu pasien, aku belajar dari mereka dari satu persatu, tapi at some point aku ngerasa, oh banyak ya masalah yang nggak bisa diselesain dari interaksi satu persatu aja, tapi banyak masalah beyond itu gitu. Ada kemiskinan, insurance, dan lain-lain, dan aku perlu tahu. Nah, kalau aku pribadi nih sebenarnya mengambil public health adalah untuk menunjang karir aku as a whole, jadi sebagai dokter spesialis dan juga orang yang ngerti public health. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa public health bukan spesialis, actually aku akan ngambil dua-duanya gitu sih. Oke. Iya. Menurut aku banyak banget juga yang spesialis yang ada PhD-nya, Nat. Iya, sebenarnya kayak Bu Endang Rahayu, Menkes yang selalu jadi panutan itu, juga beliau adalah seorang dokter spesialis yang juga MPH juga di Harvard. Jadi beliau salah satu panutanku sih sebenarnya, dan yang membuatku kayak nggak usah nutup mata untuk milih salah satu bidang, karena sebenarnya bisa dua-duanya. Gitu.
Iya, kalau menurut aku sih yang paling masalah, Nad, kalau kita pakai beasiswa LPDP keluar S2, kita nggak bisa beasiswa LPDP lagi spesialis. Jadi Beda case biasanya ya. itu, kalau mau spesialis aja. Iya, Mau nambahin Mas Nanda? iya silakan Mbak Ika. Kalau menurut saya sih kalau saya sih pinginnya kan saya bisa jadi scientist, saya bisa jadi independent scientist. Jadi jenjang master itu bisa sangat mendukung saya, terutama karena saya tidak punya banyak pengalaman atau menurut saya masih minim pengalaman di bidang riset. Jadi dengan adanya pengalaman riset saat saya master itu akan sangat menunjang ketika saya saya akan PhD dan kemudian untuk karir akhir saya. Dan menurut saya saat ini salah satu yang profesi yang cukup populer di US adalah physician scientist. Jadi dia physician, tapi dia juga scientist. Ya. Oke, jadi ya kita bisa treat orang satu-satu, tapi kita juga bisa melalui science kita bisa memberi impact untuk lebih banyak orang. Setuju Mbak Ika. Thanks Mbak Ika. Ini ada yang pertanyaan cukup teknis nih. Gimana sih tips-tips menulis esai agar menarik gitu, compelling biar diterima gitu? Siapa nih yang mau jawab nih? Mungkin tadi Kak Nadira ya yang udah sempat singgung soal personal statement. Ada tips nggak untuk tulis esai? Oke, jadi esai ini kayak yang tadi aku bilang memang salah satu yang paling challenging kalau buat aku. Karena dia cuma biasanya cuma maksimal katanya berapa, 500 atau 750, aku lupa. Dan di situ nggak ada format yang jelas gitu. Jadi basically kita bisa cerita apapun. Kalau dari aku itu, pertama, esai itu jangan jadi suatu hal yang cuma mengulang cerita yang ada di CV gitu. Biasanya orang tend to masukin semua pengalaman di CV dan dijadiin dalam bentuk esai. Jadi sebenarnya kan nggak jadi saling menunjang satu sama lain dong gitu, jadinya redundant. Nah, jadi esai ini harus story yang berbeda lagi, tapi mensupport cerita-cerita yang lainnya dari recommendation letter, CV, dan lain-lain. Yang kedua, kalau saran dari aku, pick satu theme. Kira-kira apa sih tema yang kayak kamu banget, dan akhirnya juga akan jadi unique selling point juga dibandingin sama applicants yang lain. Misalnya, kalau aku pribadi waktu itu tentang HIV, kayak gimana sih aku tertarik sama HIV, terus pengen menyelesaikan stigmatisasi untuk pasien-pasien HIV yang kebanyakan adalah prostitut kebetulan di Indonesia, di kita yang padahal adalah Muslim populous country. Dengan aku juga pakai hijab. Jadi aku merasa ada unique selling point di situ yang bisa membuat aku tuh jadi stand out juga di sana. Di samping itu memang real story yang aku punya gitu. Dan ditunjang juga dengan achievement tentang HIV di CV aku. Jadi ceritanya saling menunjang. Terus yang ketiga, pastinya sering-sering proofread. Jadi jangan mepet-mepet bikin personal statement, karena harus dari jauh-jauh hari, aku bikin sekitar 1 tahun itu, jadi dari Januari untuk apply di Desember, dan aku revisi sampai belasan kali gitu, dan aku minta proofread ke orang yang menurut aku memang capable, kayak alumni yang memang sudah di Harvard duluan, kayak waktu itu aku minta ke Andre Prawira, dan juga beberapa dari mentor dari beasiswa aku, yang aku minta untuk nge-proofread, dan akhirnya aku nggak capek untuk nge-revise. Iya, betul banget Nadira. Aku nggak mungkin tanpa bantuan Kak Christian Suharlim. Kak Christian Suharlim juga kakak tingkat di FKUI dan juga udah di Harvard duluan. Jadi banyak banget orang yang bantuin proofreading, apakah itu sounds humble apa enggak gitu juga, itu juga adalah sesuatu yang harus di-manage gitu. Jadi kita mampangin prestasi, menjual, tetapi kita kayak gimana sense-nya juga, kita juga kayak masih rendah hati gitu di situ. Iya. Ada yang mau ditambahkan dari pembicara lain? Saya tambah dikit ya. Boleh. In addition to yang tadi udah dibilang sama Nadira sama Nanda, saya pikir sih bagian yang terberat dari essay itu adalah ngejalaninnya ya, ngasih evidence bahwa kan tadi kan kata kunci yang dibilang Nanda itu kan menjual. Kan kalau menjual itu kan kita bisa lah menjual. Tapi ketika kita bisa mendemonstrate bahwa kayak tadi misalnya udah ke
pedalaman, udah ini, ada ide ini, ada ini. Tapi kan ada maupun melakukan itu kan harus dijalanin ya. Beneran kita harus pergi ke sananya, harus, nah itu bagian terberatnya. Jadi dan ketika nanti udah, mungkin kalau yang udah ada pengalaman 1, 2, 3 tahun, nah ketika mau nge-packaging itu, nah bolehlah tadi sama yang tadi mau former alumni, apa dengan alumni atau yang lain. Tapi yang harus mulai dipikirkan sekarang itu menurut saya adalah kalau memang niat apply misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, kalau memang mau itu sebenarnya tulis dulu esainya, walaupun itu belum dijalanin hidupnya, terus habis itu the next 1 or 2 years itu jalanin hidupnya. Beneran pergi ke pedalaman atau beneran kerja di IR gitu-gitu. Dan akhirnya ada lagi nih esai yang belum ini cek gitu-gitu. Sehingga nanti keluar semuanya di esai mudah-mudahan. Wow, itu malah jadi kayak inspirasi buat hidup aku. Aku bikin aja novel biografi tentang Nanda gitu kan, terus ngelakuin hal yang Nanda tulis gitu. Yeah. Kak Monica gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak yang mau kita bahas? Mungkin aku nambahin satu lagi tipsnya sebenarnya. Jadi tadi soal proofread, sebenarnya kalau ada teman atau mentor atau native speaker yang kita kenal, baik lebih ideal lagi kalau ada orang Amerika yang kita kenal gitu ya, mereka bisa kasih proofread. Pertama tentunya dari sisi grammar ya, tapi kita nggak mau grammar kita nggak mau hanya grammar gitu dari si native speaker, tapi yang kita mau adalah perspektif seorang native speaker kita ketika membaca esai kita itu gitu. Apakah kira-kira ini bunyinya udah pas belum nih didengar oleh orang Amerika misalnya seperti itu. Jadi kalau ada kenalan gitu yang memang native itu nggak ada salahnya untuk proofread oleh para native speakers itu. Itu Nan. Nanda ada pertanyaan? Kalau nggak aku ada pertanyaan lagi. Boleh, Kamon. Oh, oke. Ini ada yang nanya nih. Ini kan yang speaker sama moderatornya banyak kan dokter gigi gitu ya. Ini ada yang nanya, ada nggak postgrad untuk jurusan kesehatan lain khususnya farmasi gitu. Jadi nggak cuma dokter atau dokter gigi. Jika ya, adakah persyaratan khusus misalnya harus profesi dulu, harus ada publikasi jurnal dan lain sebagainya. Boleh siapa yang mau jawab? Mungkin Mas Deka mungkin? Selain dokter gigi bisa nggak daftar juga? Ya, kalau saya sendiri bukan dokter atau dokter gigi, jadi saya punya kesehatan masyarakat. Kalau saya nyeritain teman-teman saya, itu satunya rata-rata bukan dokter sama dokter gigi ya, yang PhD, tapi ada juga satu atau dua yang dokter terutama. Banyak, ada juga yang dari ekonomi, dari statistik, dari public policy yang S1-nya ya. Kalau yang di tingkat masternya, kalau master public health itu sebenarnya jadi kalau kalau memang ada degree farmasi dan ada S2 farmasi misalnya, nah itu bisa apply ke sana kalau memang masih mau. Tapi kalau di ilmu farmasi sendiri, setahu saya sih saya nggak tahu di mana, di Harvard ya, mungkin masuknya ke natural science atau apa ya. Tapi kalau nursing memang setahu saya nggak ada di Harvard. Mungkin ada di kampus lain di Boston juga. Iya. Tapi yang pasti untuk School of Public Health nggak harus hanya dokter gigi atau kesehatan masyarakat ya, tapi background-nya bisa macam-macam. Saya punya banyak teman yang dari political science lah, dari wartawan, dari begitu banyak gitu. Bahkan social science masuk ke School of Public Health. So, jangan ragu gitu kalau misalnya latar belakangnya bukan dokter atau dokter gigi, silakan mendaftar. Nanda, ada pertanyaan lagi Nan yang mau dijawab? Mau nambahin yang untuk di program saya, Mbak. Silakan, yang Mbak. Ya di MMSI Imunologi itu sebetulnya tidak ada keharusan kalau dia harus dokter, tapi yang penting dia punya background terkait biologi. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan ke admission office-nya. Jadi menurut saya kan kalau website di
website universitas di US itu biasanya cukup jelas ya. Jadi kalau ya harusnya bisa dicari dulu, bisa googling dulu, bisa searching dulu syaratnya bagaimana. Kalau kurang jelas, bisa email ke admission office-nya. Iya Mbak Ika, kayaknya aku juga jadi keingat mau ngingetin bahwa teknik kita mencari itu adalah kayak pengalaman sendiri ya, yang kayak secara emosional dan intelektual membuat kita tuh kayak aduh mau program apa, terus dicari-cari ada ininya ada persiapan yang harus diiniin atau enggak gitu. Itu sendiri kebanyakan kita nggak disuapin ya Mbak ya. Jadi kita yang kayak benar-benar explore sendiri sejagat internet untuk yang kayak gimana caranya kita bisa dapetin apa yang kita mau. Ya. Mungkin itu salah satu skill yang diperlukan. Skill dasar yang diperlukan agar kita bisa survive nantinya di Harvard. Betul banget. Iya. Banyak juga yang nanya nih yang kayak dari S1, dari SMA, ternyata audiens kita tuh broad banget. Ada yang nanyanya ke Mbak Naim nih tentang PhD, tapi nanti mungkin Mbak Naim akan akan saya berikan emailnya ya langsung. Tapi yang kebanyakan nih ternyata audiens kita juga ada yang masih S1 bahkan SMA. Nah, gimana sih kira-kira apa yang harus dipersiapkan sejak dini kalau misalnya niatnya itu benar-benar saya mau masuk Harvard suatu saat? Karena Dira nih biasanya. Kenapa aku? Kalau aku itu menyiapkan, sebenarnya jadinya unconsciously menyiapkan ya, karena pas kuliah misalnya biasain ikut organisasi atau ikut conference. Nah, di situ kan kita, jadi kan kalau admission officer bukan melihat kita setahun atau 2 tahun ke belakang ya, tapi mungkin lebih jauh. Jadi kita terlihat seperti orang yang continuously growing instead of yang tiba-tiba kita jor-joran ngumpulin achievement karena mau apply gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih SMA atau masih kuliah S1, lebih baik mengumpulkan sebanyak-banyaknya, misalnya ikut organisasi, kepanitiaan, terus bikin paper. Kalau aku pribadi waktu itu sangat melatih kemampuan untuk writing, jadi mulai dibiasakan submit untuk nulis di koran atau misalnya di media yang lebih dibaca oleh publik dan bisa lebih terkurasi gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita nulis dan akhirnya bisa koran mempublish itu kan artinya secara tidak langsung kita sudah lolos seleksi untuk bisa ke jenjang yang lebih jauh gitu nulis di koran. Terus misalnya juga aku banyak melatih untuk misalnya aku udah mulai nih ngerasa kalau arah aku lebih ke nutrisi anak atau misalnya lebih ke HIV. Nah, aku lebih fokus, jadi jangan jadi istilahnya jack of all trades ya. Jadi kayak cuma bisa dikit-dikit di segala bidang, tapi lebih baik kalau udah ada satu bidang yang kita suka, fokus ke situ dan jadi ace di bidang itu gitu. Kalau aku gitu kan Anda. Thanks, Nat. Ini mungkin karena kita udah 8:30 ya, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Tadi kan kita udah ngobrol bagaimana persiapan yang anak SMA dan yang masih S1 gitu ya. Ini mungkin ada yang nanya juga nih, kalau udah berkeluarga nih, persiapannya gimana gitu, khususnya mungkin terkait dengan finansial gitu ya. Bagaimana nih persiapan finansial sebelum memutuskan untuk melanjutkan studi di Harvard, apalagi di Amerika mahal, lalu nanti kebutuhan anak, dan lain sebagainya seperti apa. Mungkin pertanyaannya untuk Mbak Ika nih, bagaimana persiapan secara keuangan, dan ketika di sana boleh kasih gambaran nggak dari sisi finansialnya bagaimana, cukup nggak gitu? Oke, yang pertama menurut saya yang harus dipastikan adalah fundingnya secure ya. Jadi harus dihitung secara cermat apakah funding ini cukup untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Perlu diperhatikan, misalkan kalau kita kuliah, maka anak harus ada di daycare. Perlu cari informasi, berapa sih tarifnya daycare? Daycare yang seperti apa yang saya inginkan? Apakah ini on budget atau lebih dari budget saya? Itu perlu dipikirkan. Kemudian, jadi menurut saya perencanaan finansial di awal itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi kalau kita bawa keluarga. Karena kita sangat tidak inginkan keluarga kita terlunta-lunta. Ya. Iya, betul banget. Jadi, gimana Nanda? Aku waktu itu kan harga $1 tuh 14.000 ya.
Nah, di otakku setiap ke supermarket harga $1 4.000. Karena kalau enggak, kita stres sendiri. Apa-apa mahal, tempe $4 gitu. Apa $4. Jadi kayak, wah, jadi kayak ribet gitu. Jadi mental currency-nya diubah ternyata gitu. Iya. Ya, kalau menurut saya sih harus dihitung dengan cermat ya. Apakah funding kita ini mencukupi untuk kita hidup bersama keluarga? Jadi kalau nggak cukup, cari funding yang cukup. Sampai dapet ya. Sampai dapat. Kan sekarang tergantung goalnya apa, tujuannya apa, kita maunya apa. Jadi ya disesuaikan. Kalau usahanya tidak mau menyesuaikan tujuan, ya tujuannya yang disesuaikan dengan usaha. Siap, mantap Mbak Ika. Berarti nggak cuma time management, building portfolio, tapi juga ada perhitungan keuangan yang begitu cermat gitu ya. Iya. Mungkin ini mohon maaf waktunya. Ya, thank you Mbak Ika. Ini mohon maaf waktunya terbatas. Rekan-rekan sekalian, saya melihat ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf, mungkin di lain kesempatan kita bisa jawab lagi ya. Mungkin mengingatkan saja agar rekan-rekan sekalian mengisi feedback formulirnya sudah ditulis di chat box, silakan diklik dan diisi. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk para speaker dan Nanda sebagai moderator HCI juga yang sudah ya untuk diskusi yang begitu hidup ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke host Mbak Naim, silakan. Terima kasih Monica. Ya. Thank you. Terima kasih ini kepada para narasumber dan juga moderator ya, sangat hidup dan ternyata banyak perasaan kita sudah berteman tapi banyak kisah yang baru saya tahu di sini. Dan kisah itu tidak bisa dikepoin ya di media sosial atau di googling, tidak ketemu, hanya ada di Harvard Aspire itu ya yang pengalaman betul-betul personal. Ini terima kasih juga tadi ya jam 8 udah ada 115 respons dan ini saya bacakan ya. Jadi paling besar 49% sudah berniat mendaftar antara 2023 ke 2025. Yang 15% ini yang sudah ngegas ini ya. Ini sudah on fire, jadi akan mendaftar antara 2020 sampai 2022. Ini untuk Anda yang punya aspirasi untuk mendaftar, semoga bisa menjaga niat itu ya. Dan tadi buat saya kisah yang paling menarik dari teman-teman kita, yang kita lihat di medsos itu mungkin agak beda, ternyata kan di sini orangnya lucu-lucu juga ya. Terus yang dokter-dokter itu pernah ke Pulau Selayar, pernah ke Madura, ke NTT. Jadi yang kita lihat sekarang itu ya hanya di poin sekarang ya. Orang itu ceritanya panjang dan buat saya yang paling menarik semuanya punya higher purpose. Dan apalagi itu di nurture gitu ya di Harvard kita bertemu dengan banyak orang, semua orang punya niat yang sangat baik untuk memperbaiki masyarakatnya, negaranya. Semoga itu menjadi semangat bagi kita semua. Dan sebagai bikin aku terharu deh. Nah, iya kan. Iya. Thank you Mbak Naim buat inisiatif yang luar biasa Harvard Aspire. Ini seri pertama ya, yang berikutnya masih ada lagi ya Mbak. Iya, dan terima kasih ini kan ceritanya banyak personal ya. Tentu kita kuliah ke Harvard itu sebuah perjalanan intelektual ya, karena itu kampus ya, bukan tempat bermain. Tetapi kan ternyata juga sangat humanis ya, ceritanya itu sesuatu yang sangat menyentuh kita. Dan teman-teman yang masih mempertimbangkan, ya silahkan mengambil waktu lebih banyak untuk berpikir. Dan yang tidak berpikir untuk mendaftar itu juga oke, karena kan tidak semua orang harus mendaftar ke Harvard ya, kita punya hidup yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti akan ada seri-seri yang lain, tolong dikabarkan ke teman-teman dari sekolah yang lain yang tertarik ke law school, ke Kennedy School, ke business school, Divinity School, Ed School, dan semua school nanti akan ada jatahnya masing-masing, PhD program, termasuk yang non-degree, nanti juga akan ada. Ada hal lain yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan panelis, moderator, narasumber, atau Mbak Meli, silahkan. Ya, mungkin saya hanya mau mengutip aja lah yang kita dari God ya. Whatever you can do or dream you can do, begin it. Jadi intinya adalah kita dengar ya, bahwa perjuangan, konsistensi, dan resiliensi lah yang membedakan siapa yang diterima dan berhasil di Harvard. Menurut saya adalah itu ya, mungkin kita semua orang-orang Indonesia pasti mampu, harus percaya diri, dan juga harus lebih berusaha saja dan tidak cepat putus asa. Kita berharap banyak yang mendaftar dan berhasil dan kita ada di sini untuk membantu. Terima kasih. Baik ke Mbak Naim ya, untuk menutup ya. Sorry.
Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Meli. Ya, dengan tadi ya, dengan kata-kata penutup dari Mbak Meli, ya kita akhiri webinar hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Dan mohon kalau teman-teman masih ingin memberikan feedback, kami akan sangat menghargai ya. Jadi mengapresiasi tugas kami sudah selesai untuk sesi ini. Dan sekarang tugas Anda itu ya, apakah mau memfollow up, dan tadi yang sudah berjanji akan mendaftar, apakah benar akan mendaftar dan berproses. Karena proses itu memang sangat dibutuhkan. Jadi kita sign off ini ya, sudah selesai. Oke, thank you. Oke, thank you. Terima Terima kasih. Bye. Bye.